Selanjutnya yaitu pemaparan materi kedua yang akan dimoderatori kembali oleh Ibu Yuni Nur Salama dari SMK Negeri 40 Jakarta. Kepada Ibu Yuni Nur Salama, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih. Sudah asik-asik tadi ya? Saya pikir sampai selesai loh. Jadi kita nggak usah selesai langsung gitu ya. Pulangnya langsung happy. Tadi ada artisnya. Senang ya? Senang. Mau lagi? Oh lagi. Oke, kita harus seimbang antara otak kanan dan otak kiri. Sekarang kita balik lagi sejenak. Tadi sudah di refresh. Kemudian yuk kita tambah lagi ilmu kita ya. Oke, kali ini tentang pengenalan accurate for business. Selama ini kita belajarnya di sekolah lebih banyak ke program komputer akuntansi pakai aplikasi Mayop, ya. Oke, sebenarnya ada yang sama dengan Mayop, namun ini adalah buatan Indonesia dan fitur-fiturnya kita lebih familiar karena lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia. Seperti itu betul ya Bu? Nah, kemudian kita perkenalkan. Dan dalam USK, uji sertifikasi kompetensi, sebenarnya boleh pakai Mayop dan boleh pakai Accurate. Tapi karena biasa diajarkan dengan Mayop, jadi maunya pakai Mayop. Nah mulai saat ini boleh. Yuk, karena banyak juga perusahaan-perusahaan yang sudah menggunakan aplikasi Accurate ya Bu ya, dalam penggunaan atau mungkin pengelolaan keuangannya di perusahaan. Oke, baik. Saya perkenalkan dulu narasumber kita kali ini. Wow, subhanallah, ini sampai 2 lembar loh kurikulum vitae-nya. Nama Ibu Ais Komaria, kemudian lahir di Jakarta tanggal 22 April tahun 1978. Warga negara Indonesia, status single, kemudian ada segala nomor lengkap, ini ada nomor KTP dan segala macam, nggak perlu saya bacakan ya. Langsung aja ke pendidikan. Ibu Ais di kampusnya saja. Oke, pendidikan di Politeknik Swadharma Jakarta, D3 Akuntansi, kemudian Universitas Mercu Buana Jakarta, jurusan S1 Akuntansi, kemudian Universitas Mercu Buana Jakarta, jurusan untuk strata 2 Akuntansi. Pengalaman organisasi sebagai senior staff finance and accounting di Perhimpunan Multiguna Tangerang. Kemudian pengalaman bekerja sebagai finance and accounting staff di Rumah Sakit Sari Asih Tangerang. Kemudian warehouse staff di PT Libra Permana Bogor. Kemudian manager staff finance tech and accounting di PT Pauline Abadi Sentosa Indonesia, kemudian dosen honorer di Akademi Akuntansi Bina Insani, konsultan keuangan dan perpajakan di perusahaan Grup Nobel, kemudian dosen koordinator di Stay Rohmangun Jakarta sampai saat ini. Kemudian untuk aktivitas nasional dan internasional, sebagai anggota Madya IAI, Ikatan Akuntan Indonesia, kemudian anggota muda ISEI, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, anggota ADI, Asosiasi Dosen Indonesia, asesor BNSP pada LSP Teknisi Akuntansi, kemudian trainer pada Masyarakat Profesi Teknisi Akuntansi Indonesia atau MATA Indonesia, tim penyusun modul pada Mata Indonesia, kemudian pada IU WOS Plus, PDAM. Kemudian sebagai narasumber dalam pelatihan Accurate Online di Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jambi, dan narasumber pelatihan kompetensi teknisi akuntansi muda pada PDAM Jakarta, Jawa Barat. Oke.
Ini sedikit yang saya bacakan karena masih ada banyak lagi sertifikat dan lainnya. Luar biasa, tepuk tangan untuk narasumber kita siang hari ini. Langsung aja kita gali informasi dan ilmu yang dimiliki oleh Ibu Ais Komaria, karena luar biasa, ini sampai 2 lembar pengalaman bekerja dan pengalaman di organisasinya. Kepada Ibu Ais kami persilahkan. Aplaus sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya udah pada ngantuk nih ya. Mau dengar lagi yel-yel dari Pak Kaisar. SMK, bisa. Stay, jaya. Tepuk tangan untuk kita semua. Nih, ini pemaparan terakhir ya, edisi terakhir ya Bu ya. Selalu saya terakhir. Edisi ngantuk ya. Oke. Jam kritis. Ya. Seperti yang kita ketahui, kalau yang di sini SMK semua ada yang akuntansi, semua banyak. Ya, kalau di kalangan Bapak Ibu guru SMK-nya saya sedikit agak terkenal ya, karena saya satu trainer, kedua asesor. Ya, saya sudah keliling semua Jakarta Pusat, pokoknya Barat, Timur, Selatan, Utara. Dan mudah-mudahan nggak ada yang kenal saya yang hadir di sini ya. Karena takut sakit hati, nggak ada yang kompeten sama saya nanti. Oke, kita ada ilmu baru. Bukan ilmu baru sih ya. Ini suatu software yang kita harus up to date. Saya tahu LKS di SMK sekarang masih mayop ya Bu. Karena yang saya ujikan kepada guru-guru SMK se-DKI Jakarta ini kebanyakan pakai mayop. Ya, belum ke accurate. Tapi tetap kita akui sebagai saya asesor ketika Bapak Ibu mempunyai sertifikat accurate. Baik accurate itu online maupun accurate desktop. Oke, lanjut Pak ya. Next. Ya, sebelumnya kita ingin protokol ya tadi. Nah, ini tak kenal maka tak ya. Oke, nama tadi panjang ya, sertifikasi saya banyak, belum disebutin sama Ibu tadi. Ya, S1, S2, CAP ini adalah sertifikat accurate profesional. Ya, kalau setiap perkataan yang saya jabarkan nanti jadi hadiah loh. Ya, jadi harus disimak. CAP saya, sertifikat saya adalah sertifikat accurate profesional. Kalau CAD, sertifikat accurate data entry. Ya, CAAT itulah kompetensi sudah kualifikasi 4 untuk akuntansi. Ya, jadi saya masuk kualifikasi teknisi akuntansi muda. Nah, CTA itu sertifikat apa? Untuk audit, ya, teaching audit sebagai dosen audit dan ICPA Associate Certified Public Accountant. Ya, pekerjaan saya ibu-ibu PKK ya, perempuan kebanyakan kerjaan. Kebanyakan kerjaan Pak, Bapak Ibu. Jadi saya juga tadi makanya saya agak ngantor dulu di kantor saya di Alam Sutra. Saya sebagai manajer accounting, saya juga konsultan pajak, asesor juga, trainer juga, dosen juga, kan benar kan ya, PKK ya, perempuan kebanyakan kerjaan. Jadi ilmu yang saya punya harus menjadikan uang ya bagi orang akuntansi adalah dengan modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil yang sebanyak-banyaknya ya Bu. Oke, next Pak Arya. Nah, di sini kita punya kurikulum Bapak Ibu untuk pengajaran berdasarkan roadmap SKKNI. Ya. Jadi semua apa yang ada di kurikulum Stay Indonesia berdasarkan SKKNI. Nomor 182 tahun 2013. Nah, untuk accurate ini kita masuk ke bagian mengoperasikan aplikasi komputer akuntansi. Ya, di unit keberapa? Bapak Ibu, kalau mengoperasikan aplikasi komputer akuntansi. Kualifikasi berapa, unit keberapa? Untuk Bapak Ibu, nanti saya kasih hadiah voucher pulsa. Ayo untuk Bapak Ibunya, kalau siswanya nggak perlu.
Unit yang keberapa? Ayo Bapak Ibu, unit keberapa? Keberapa Bu? Benar? Iya, 7. Unit ke-7. Berarti ibunya sudah kualifikasi 2 ya Bu? Etap sudah? Betul Bu. Akomnya sudah lulus dan kompeten dong? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Lanjut Pak Arya. Ya. Nah, sekarang saya mau ngomong tentang sejarah tentang Accurate, ya. Sejarah Accurate tentang nanti fitur-fitur, ekspor dan import datanya, ya. Terus validasi inputnya, ini fitur-fiturnya ya, pengendalian akses dan wewenang, ada backup recovery, ada audit trail, fitur pengendalinya, kelebihan kekurangan dan perbandingan dengan aplikasi komputer lain. Kalau di Mayop, saya menguji Mayop terus Bu, ya. Padahal saya dosen akuntansi, Accurate, tapi dikirim sama LSP, TA, selalu saya mengujinya Mayop. Ya, tapi berdasarkan saya basicnya dari Accurate ini, saya juga bisa Mayop, padahal saya tidak pernah melihat Mayop. Tapi saya belajar sendiri otodidak, saya bisa menguji Mayop. Dan besok saya dikirim ke Politeknik Batam dengan 20 asesor untuk menguji mahasiswa Politeknik Negeri Batam pakai Mayop. Ya, lanjut Pak Arya. Nah, ini sejarah Accurate. Ya, jadi Accurate itu lahir tahun 99. Ada yang lahir tahun 99? Enggak ada? Oh, berarti bukan anaknya Accurate ya. Yang pertama Accurate versi 1. Ini sederhana banget. Ya, ini juga saya baru SD 99. 2002 Accurate versi 2. 2005 versi 3 ya, SE Standard Edition dan Deluxe Edition. 2006 itu versi 3 EE Enterprise Edition. Ya, 2009 itu versi 4. Udah ada perubahan. Jadi Accurate setiap tahun selalu berubah versinya. Versi 5 2015 di SE-nya Standard Edition dan Deluxe Edition. Nah, 2016 Accurate mengeluarkan produk terbaru, yaitu Accurate Online dan Rene. Ya, Rene. Lanjut Pak Arya. Nah, fitur-fitur Accurate apa aja sih? Pada dasarnya semua sistem aplikasi komputer akuntansi sama fiturnya. Cuma Accurate, seperti kata Ibu moderator, lebih mudah dicerna. Karena apa? Ada bahasa Indonesianya. Ya, jadi tetap ada penjualan, ada. Kalau di Mayop nggak ada kan ya? Dan agak belum apa-apa setting, ini harus connect ke sini, ini ke sini, ke sini. Ya, ketika saya mau nilai Bapak Ibu punya kerjaan Mayop, itu saya juga pusing Bu. Ya, karena kita harus buka setting masing-masing Bapak Ibu guru. Nggak terakhir, ini aja blok, oh salah semua tidak. Jadi kita harus lihat settingan awalnya. Ya, fiturnya kita ada sales. Ya, saya di sini ngomong sebagai dosen ya, bukan salesnya marketingnya Accurate. Ya, jadi takutnya nanti, Bu itu salah satu marketingnya, tidak. Saya ngomong di sini berdasarkan saya sebagai dosen dan sepemakai Accurate-nya. Di kantor saya pakai Accurate dari tahun 95. Ya, jujur tanpa akuntansi pun, ya, Bapak Ibu, saya punya karyawan itu bukan lulusan akuntansi, bukan ini, dia hanya SMK-nya itu administrasi perkantoran. Tapi karena simpelnya Accurate, dia bisa mengerjakan. Sampai sekarang sudah bekerja sama saya 12 tahun. Pakai Accurate. Dan dia tidak punya sertifikasi sama sekali. Karena apa? Saking mudahnya aplikasi ini. Fiturnya ada sales, purchase, inventory, sama general ledger, cash bank, fixed asset, fitur lainnya juga ada. Ya, lanjut Pak Arya. Oke, apa sih software akuntansi Accurate itu? Lanjut Pak. Oke, Accurate ya merupakan program akuntansi yang dikembangkan lebih dari 10 tahun. Karena dari tahun 99 ya. Softwarenya terus dia berkembang terus ya hingga saat ini lebih dari 40.000 perusahaan ya, termasuk sekolah-sekolah dan universitas banyak yang bekerja sama untuk MOU-nya
Ya, cuma kalau untuk instansi agak mahal. Ya, Bapak Ibu, tapi kalau untuk perusahaan sama, lebih mahal. Lebih mahal lagi. Karena satu lisensi itu cukup mahal untuk kategori satu lisensi dari Accurate 4,5 juta. Ya, untuk pertama kali beli itu 8,5 juta. Lanjut Pak Arya. Nah, ini varian tadi yang SE, ya, DE, pengertiannya Accurate Standard Edition. SE, cocoknya untuk perusahaan jasa, ya, trading. Jadi kalau beli software kita harus tahu kita maunya apa sih kemampuannya. Ya, jangan nanti perusahaan dagang belinya yang deluxe. Ya, itu nggak nyambung. Terus kalau yang DE, Deluxe Edition, biasanya itu untuk perusahaan kontraktor, developer, ya. Terus kalau yang Enterprise Edition, itu untuk perusahaan manufaktur, pabrikasi. Ini semua dipelajari di STI Rawamangun. Dengan dosen ada berjumlah 17 orang yang sudah mempunyai sertifikasi Accurate semua, Bapak Ibu. Ya, kemarin baru 14 orang sudah sertifikasi, termasuk Pak Arya sudah sertifikasi dan nilainya juga ini ya Pak, sempurna. Untuk nilai ujiannya Pak Arya 100 loh untuk Accurate. Jadi semua dosen-dosen di sini disertifikasi, dikompetensikan Bu, Bapak Ibu. Jadi insya Allah kita ada LSP ya Pak nanti ya. LSP P1. Jadi ketika nanti keluar juga dari STI, itu sudah punya bekal 1, sertifikasi kompetensi dengan gelar ada belakangnya CAAT seperti saya. Diusahakan kita maksimal itu sampai kualifikasi 4 untuk di STI. Ya, tapi kalau untuk sampai 2 aja mahasiswa untuk D3 nanti kita ada kualifikasinya masing-masing Bapak Ibu. Jadi ketika mereka keluar, mereka tidak hanya tangan kosong, tapi mereka punya kompetensi, punya skill untuk bersaing di luar. Ya, jangan ntar cuma keluar SMK atau keluar kuliah nggak jauh handphone. Ya, saya miris benar, jujur. Saya punya adik lulusan universitas yang di Solo. Ya, dia untuk perfilman. Tapi karena dia tidak berani berhijrah, tidak berani maju. Padahal dari kampusnya sudah negeri, akhirnya jadi apa? Mohon maaf, saya tidak ini ya. Saya punya adik malah menjadi ini pelayan di rumah makan ayam goreng. Saya bilang, kenapa sarjana tidak kamu berani untuk ke film? Maksudnya kan banyak TV swasta ya. Karena ya itu, mungkin dia masih agak meragukan kompetensi dia bisa apa tidak. Ya, jadi kalau misalnya di STI Rawamangun ini, insya Allah saya yakin semua mahasiswanya ibaratnya kita nggak boleh sombong. Ya, tetap kita punya hanya skill yang bisa kita pertanggungjawabkan. Karena kompetensi itu paling mahal. Ya, ilmu bisa kita beli Bu, Bapak Ibu. Ketika ujian ya bisa berjamaah nyontek ya Pak. Nilainya bagus A semua dosennya ini. Tapi ketika diuji kompetensinya mereka tidak kompeten. Lebih mahal itulah kompetensi kita. Ya, sertifikat itu cuma 3 tahun dan kita pertanggungjawabannya sama siapa? BNSP. Bukannya sama STI, tapi sama BNSP. Karena sertifikat profesi kita sebagai teknisi akuntansi. Ya, itu dilihat Bapak Ibu. Saya punya mahasiswa D3 stay di sini, selalu setiap alumni kalau yang dekat sama saya itu kontak selalu. Dia ada sebagai masuk di BPOM ya. Sekarang kantornya di Salembas itu. Sekarang dia sudah menjadi wakil bendahara gitulah. Cepat jenjangnya. Karena apa? Satu dia membawa sertifikasi, Bu. Sertifikasi cuman padanya Accurate doang. Ya. Jadi pada saat itu dia mengatakan, Bu, saya mau mencoba Accurate ujian di luar. Oh, silakan. Tapi kamu yakin bisa? Bisa. Dapat dia CAP. Ya. Nah. Dan hasil dari itu banyak, Bu. Ketika dia apply semua, perusahaan nanya, karena banyak perusahaan yang pakai Accurate. Ya, termasuk perusahaan saya juga kan tadi saya bilang banyak yang pakai. Bisa enggak? Oh bisa. Kalau Mayop kan sekarang sudah tidak familiar ya dan juga agak susah. Nah, kebanyakan Jahir, Accurate dan lebih banyak cuma Accurate sih saya rasa.
Ya, setahu saya ya Bapak Ibu. Oke, lanjut Pak Arya. Nah, ini fitur yang terbaru Bu Bapak Ibu. Produk The Accurate Online dan Accurate Rene ya, POS. Kalau yang online mungkin nanti kurikulum saya akan mencoba discuss dengan para dosen apakah Accurate Online bisa masuk dalam nanti kurikulum Accurate kita di kampus. Karena ini beratnya satu. Database-nya tidak bisa lama. Tidak bisa 1 semester. Database-nya hanya berlaku kalau langganan bisa sebulan lebih. Tapi kalau nggak langganan, yang gratis cuma 1 bulan. Cuma 30 hari. Ya, untuk Accurate Online. Tapi bisa digunakan di mana? HP. Ya, di handphone bisa kita buka. Itu enaknya Accurate Online. Nah, yang kedua, Accurate POS. Point of Sale Runner. Ya, Point of Sale Runner, pernah kalian mungkin ke restoran ada, Mbak mau pesan apa gitu, dia pakai handphone. Itu pakai Runner. Ya, jadi accurate-nya pakai Runner. Dia nggak perlu nulis, cuman nomor berapa ini pesanan, dia ini langsung ke kasir. Itu yang pakai Accurate Runner. Kalau ada mungkin kalian pernah ke rumah makan atau yang ada pakainya, serbanya pakai itu deh. Kalau nggak saya di mana ya, saya pernah lihat. Lupa, kebanyakan makan sih. Kebanyak makan, makanya jadi lupa. Oke, kalau Accurate Online fiturnya lebih lengkap, performanya stabil, ya, tampilan usernya friendly, banyak fitur-fiturnya, ya, penyimpanan database-nya secara cloud storage, ya. Hal ini memungkinkan kita sebagai ini untuk menjalankan bisnis manapun bisa kita lihat. Nah, kalau point of sale untuk software POS ini untuk bisnis retail, ya, yang sering juga sebut software kasir. Jadi ketika kita order makanan, langsung ke kasir. Jadi kasir, lihat bon mana nih nomor berapa? Enggak perlu gitu. Karena langsung ketika kita order sudah ada di software kasirnya tersebut. Ya, pengganti mesin cash register. Oke, lanjut Kak. Tadi dikasih sama Putri. Nah, ini bagaimana sih Accurate membantu UKM? Ya, dari pencatatannya. Pertama kan pasti ada setiap UKM itu ada sales-nya, ada purchase-nya, ada production-nya, ada project management-nya, dan ada inventory-nya. Ya, ini lebih simpel, tergantung dari tadi variannya. Kalau yang jasa dan dagang, kita pakai SE aja, standard edition. Ya, kalau manufaktur, kontraktor, kita pakai Deluxe dan Enterprise Edition. Lanjut, Mbak Arya. Ini Accurate di perusahaan besar, ya. Kalau tadi UKM banyak, kalau perusahaan besar mengerucut karena subdivisinya hanya langsung dipegang HRD saja, ya, online sales saja, order processing dan production. Ya, siklusnya ibaratnya hanya 4 kalau di perusahaan besar. Kalau UKM tadi banyak, dia harus dibantu inventory-nya, harus dibantu sales-nya, harus dibantu purchasing-nya, HRD-nya, manajemen product manajemennya. Oke, lanjut Maria. Nah, ini pertumbuhan Accurate ya, user dari tahun ke tahun karena dia berubah, cukup banyak orang yang pakai ya sampai 2018. 2022 ini saya belum terlalu update ya, makin banyak ya, apalagi juga dengan pihak sekolah-sekolah dan kampus-kampus yang kerjasama. Ya, Pak Arya bisa dilanjut. Oke, mengapa kita pakai Accurate? Ya, mengapa kita pakai Accurate? Kalau nggak pakai Accurate, ya, kalau nggak pakai Accurate ya, mencatat transaksinya manual, terus harus ngejurnal, posting lagi buku besar, neraca lajur, laporan keuangan. Ya, ini siklus apa nih Bapak Ibu? Hah? Akuntansi. Diujikan nggak nih? Ada nggak diujikan nggak? Ya, masuknya kemana Bu? Bapak Ibu? Data transaksi, jurnal, posting, neraca lajur, laporan keuangan. Tadi Ibu tadi udah dapat pulsa 1 dari saya. Ya, ayo. Kalau anak-anaknya nanti ada khusus. Karena Bapak Ibunya. Ini masuk kemana Bu ketika diujikan?
Ini 50 nih. Yang udah 7 loh, yang udah 7. Jangan ibu lagi. Ada nggak bapak ibunya? Ayo. Ini siapa? Muridnya? Ayo di guru. atas. Ada di atas, Bu. Silakan. Gurunya masih muda sekali ya. Ini nanti bareng-bareng tuh bisa. Serius? Umur berapa? Bisa KTP-nya dilihat? Udah ada kode. Terus kita keluar bareng. Apa Bu ini? Termasuk yang diujikan dalam apa? Aku diginiin terus masih. Kenalkan diri dulu. Ibu dari mana? Dari tadi Bu. Ya. Jangan dari ini. Dari mana? Dari tadi. Dari mana Bu? Ya, selamat siang Bapak Ibu dan Siang. anak-anak semua. Saya Anindya dari SMK Negeri 6 Jakarta. Oke. Oke, untuk kode uji yang Ibu sebutkan tadi ada di uji yang pertama, kedua, dan ketiga. Yang pertama untuk menjurnal, yang kedua posting ke buku besar, dan yang ketiga membuat laporan keuangan yang di dalamnya itu ada neraca lajur sama penyesuaiannya juga. Oke. Terus ini masuk ke mana Bu? Kompetensi apa Bu yang diujikan di dalam apa? Oh, LSP yang Ya pasti LSP. Ya. Nggak mungkin kalau nggak LSP. Apa Bu namanya ketika uji ini nih? 3 unit ini diujikan apa? ya, siklus akuntansi manual. Bukannya siklus? Apa? Oh, perusahaan dagang. Bukan perusahaan dagang Bu? Gimana? Bukan perusahaan dagang? Kelihatan ya Bu ya jadi guru barunya ya kelihatan ya Bu. Apa? Jadi Ada? kelihatan kalau saya guru baru. Oh, kelihatan masih guru baru. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 10. Udah nggak ada yang jawab? Ya. Penyusunan laporan keuangan berbasis etap. Ya, jadi akurat ini sudah termasuk uji kompetensi. Kenapa dia diterima? Karena ini semua yang dia siklusnya ini secara manual sudah diujikan dalam penyusunan laporan keuangan berbasis etap. Ya, Bapak Ibu kualifikasi 2. Oke. Ya. Wah, dapat apa nih? Yo, satu-satu aja, jangan 2. Ntar kebanyakan kencing. WC-nya penuh nanti. Bisa nanti dilanjut dulu Mas. Nanti kita ada sesi ini kok, ada sesi saya video. Ya, kalau mau bagiin. Agak bete juga ya Pak, kalau lagi ngomong atau bagi-bagi begituan ya. Ya, kalau nggak pakai, kita harus ujikan dulu ini semua. Tapi kalau memakai akurat cukup dari mencatat transaksi, kita ke laporan keuangan. Cukup 3 langkah dicoret. Ya, karena itu cukup entry jurnal aja, catat transaksinya, keluar laporan keuangan. Saking akurat itu mudah. Ya, kalau di Mayop gimana? Jurnal pasti ya. Ngejurnal pasti, harus kuat jurnalnya kalau pakai Mayop. Ya, saya nguji Bapak Ibu, jurnalnya pada berantakan. Ya, jujur. Saya nggak tahu ketika mengajar ke siswanya, gimana ya saya bilang, ini jurnalnya aja nggak beres, gimana kalau ngajar? Bener ya Bu, Bapak Ibu. Saya tidak menjelekkan dan itu kenyataan terjadi. Ya, jarang yang jurnalnya kenceng gitu loh. Ya. Oke, lanjut. Pas ya. Nah, yang tadi ya, laporan keuangan yang dihasilkan oleh Accurate sudah lengkap dan sesuai dengan PSAK. Ya, ada lebih dari 250 laporan standar yang disediakan dan masih bisa dimodifikasi informasinya sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Maksudnya, laporan tersebut bisa di-custom. Ya, ada fitur laporan untuk bisa di-custom sesuai format keuangan dari perusahaan atau sekolah, kampus yang pengen seperti apa. Bisa di-custom Bu dalam fitur ini. Diajarin nggak? Diajarin. Ya, tidak ada yang kita tutupi di sini. Semua ilmu kita berikan. Lanjut Pak Arya. Oke, apa yang bisa dilakukan oleh software akuntansi Accurate? Lanjut. Nah ini ada 6 ya. 1 aktivitas pembelian barang atau jasa. 2 aktivitas penjualan barang. 3 aktivitas finance ya. Cash, bank. 4 aktivitas umum.
Ya. Yang kelima aktivitas apa nih? Ketutup saya. Nah, inventory. Keenam aktivitas umum lainnya. Ya. Semua laporan bisa di print dengan berbagai macam file. Satu PDF, Word, Excel, itu semua bisa. Ada banyak macam file yang bisa untuk menyimpan laporannya. Termasuk CSV, Bu. Ketika Bapak Ibu mengekspor atau import data, itu di CSV-nya bisa. Ya, fitur-fiturnya banyak. Lanjut, Pak Arya. Nah, ini sifat-sifat accurate. Sifat accurate 1, mudah dipelajari dan mudah dipakai. Yang kedua, fleksibel. Ya, fleksibel dan sesuai dengan kondisi usaha yang beraneka ragam. 3, sesuai dengan PSAK, Standar Pencatatan Akuntansi di Indonesia. Yang kelima, real time processing. Jadi dicatat, tidak nunggu itu hari itu juga, maksudnya dia terposting, terjurnal dan hanya sekali jalan. Ketika kita input pengeluaran, udah sering semuanya dia yang jurnal. Kita cukup masuk input, beli barang, beli ATK, tulis saja akunnya ATK. Langsung dia sendiri yang menjurnal dan menjadi laporan keuangan. Ya, maintenance-nya free. Ya, saya pakai dari tahun 95, dari Accurate versi 3, itu maintenance-nya free, benar-benar free. Ketika dia up to date sampai Accurate versi 5.20, sekarang itu free, tidak bayar untuk update. Lanjut, Pak ya. Nah, ini fitur-fiturnya, ya. Yang tadi, kalau tadi kecil-kecil, ya. Ini saya agak gedein. Jadi ada GL, General Ledger, inventory, penjualan, pembelian, buku bank, job costing, fixed asset, ya, fixed asset, nomor serial, ya, nomor serial ini nanti cara membuat dengan barcode. Ya, di Accurate ada cara buat dengan barcode. Ya, jangan dipikir Accurate cuman ini, ada bisa bikin barcode-nya, Bu. Dan RMA, service. Jadi kalau di perusahaan handphone ada RMA, itulah modul dari Accurate. Ketika kita ada kerusakan barang nih, service di input, nanti apa yang diganti itu dimasuk kepada fitur RMA. Diajarin nggak? Diajarin. Pokoknya semua yang ada fitur di dalam Accurate itu kita ajarkan Bapak Ibu. Karena kita pengen mahasiswa kita keluar dari kampus ini dan daya saing yang cukup ketat, punya skill yang cukup kompeten. Ya, jangan sampai mereka nganggur lama-lama. Kalau bisa sebelum lulus mereka sudah kerja. Seperti itu. Nah, itu terus langsung multiple level kode perkiraan, COA-nya, ya. Multi currency. Terus kemampuan mencatat transaksi hingga 15 digit, ya. Recurring, memudahkan mencatat transaksi yang berulang. Jadi ketika kita misalnya bayar listrik tiap tanggal 5, nah ulang-ulang terus tuh, kita udah setting. Jadi ketika kita lupa mencatat, otomatis Accurate nanti yang mencatat, nggak perlu repot-repot tiap bulan. Oh, sudah dicatat bayar listriknya, karena kita sudah setting selama 1 tahun, ya. Nanti hanya disesuaikan aja dengan yang pembayaran melalui misalnya bank atau tunainya. Seperti itu. Terus form input dan laporan bisa di custom. Ya, yang tadi saya bilang bisa di custom formulirnya. Ya, import transaksi dari cabang secara offline itu bisa. Terus mendukung konfigurasi klien. Lanjut, Pak Arya. Nah, ini perbedaan Accurate Online dan Accurate Desktop. Ya, kalau online yang tadi saya bilang, memang fiturnya lengkap, tapi lisensinya harus berlangganan. Ya, harus berlangganan. Memberikan pengguna efisiensi, bisa lihat dari HP. Kalau yang seperti punya usaha ibu, mobile terus nih. Saya mau tahu laba saya berapa, ibu pakai Accurate Online. Tapi ada kekurangannya. Ya, kekurangannya apa? Database kita tidak bisa punya. Ketika Accurate misalnya database penyimpanan database-nya itu kebakaran, database keuangan kita hilang.
Kita nggak punya data apa-apa, kecuali print out data laporan keuangan yang kita save setiap bulan. Itu kalau Accurate Online. Kalau Accurate Desktop, sistem beli putus. Database-nya gimana? Database-nya aman, karena disimpan di dalam kita punya desktop atau kita punya komputer. Ya, jadi kalau Accurate Online, Bapak Ibu ada separuh di SMK ya, Bapak Ibu SMK punya sertifikat Accurate Online ya. Saya pernah lihat, pernah diujikan di P2 KP3 2-nya masing-masing. Ya, oke, bisa lanjut Pak Arya. Nah, mungkin ini sedikit ya video tentang Accurate. Siap-siap, benar-benar dipantau. Yang ini akan menjadikan suatu hadiah. Bisa di-setel Pak Arya? Selamat bergabung dengan kami di Accurate e-learning Class Basic. Materi yang akan kita bahas pada video ini adalah pengenalan umum Accurate. Kita mulai dengan tampilan awal Accurate. Pada tampilan awal Accurate terdapat 6 menu utama. Yang pertama, Create New Company, berfungsi untuk membuat database perusahaan yang baru. Kemudian, yang kedua, Open Existing Company, berfungsi untuk membuka database perusahaan yang sudah dibuat sebelumnya. Berikutnya yang ketiga, Open Last Company, berfungsi untuk membuka database perusahaan yang terakhir kali dibuka. Jadi, apabila kita memiliki dua database, misalnya A dan B, hari ini terakhir saya membuka database B, maka pada saat besok saya klik Open Last Company, yang terbuka otomatis adalah database B. Selanjutnya yang keempat, Explore Sample Company, berfungsi untuk membuka database perusahaan contoh yang ada pada Accurate. Lalu yang kelima, Repair Data, berfungsi untuk memperbaiki database Accurate apabila terjadi error. Dan yang terakhir, keenam, Restore Data, berfungsi untuk menggunakan data cadangan Accurate. Menu ini digunakan pada saat database Accurate mengalami error dan tidak bisa diperbaiki ataupun dibuka kembali, sehingga harus digunakan data backup. Jadi itulah fungsi ke-6 menu pada tampilan awal Accurate. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tampilan menu di dalam Accurate. Berikut ini adalah tampilan menu pada General Ledger. Pertama, Financial Statement. Untuk melihat laporan keuangan perusahaan. Kemudian Journal Voucher. Untuk membuat bukti jurnal umum, misalnya jurnal penyesuaian biaya sewa. Kemudian Chart of Account. Untuk melihat daftar akun yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian Currency. Untuk melihat dan menambahkan mata uang yang digunakan oleh perusahaan. Company Info, untuk melihat informasi umum perusahaan seperti alamat perusahaan, informasi pajak perusahaan, dan sebagainya. Dan yang terakhir, Period End, untuk melakukan penjurnalan depresiasi aset dan selisih kurs di akhir bulan. Kemudian, selanjutnya adalah tampilan menu Cash Bank. Pertama, Bank Book, untuk melihat transaksi terkait dengan kas dan bank yang ada pada Accurate. Kemudian Deposit, untuk mencatat transaksi penerimaan di luar penjualan barang dan jasa, misalnya penerimaan bunga deposito. Lalu Payment, untuk mencatat transaksi pembayaran beban-beban, misalnya pembayaran gaji. Dan yang terakhir, Bank Reconcile, untuk merekonsiliasi transaksi terkait kas dan bank pada Accurate. Berikut ini adalah tampilan dari menu Inventory. Pertama, Items. Untuk melihat daftar barang dan jasa, dan juga untuk menambahkan barang dan jasa yang baru. Kemudian Inventory Adjustment, untuk mencatat transaksi penyesuaian persediaan. Contohnya, apabila perusahaan sedang melakukan stock opnam, untuk mencatat transaksi penyesuaian persediaannya bisa dilakukan di Inventory Adjustment ini.
Selanjutnya, item transfer. Untuk mencatat pindah barang dari gudang satu ke gudang lainnya. Selanjutnya, set selling price. Untuk mencatat penyesuaian harga jual barang dan jasa. Menu ini digunakan pada saat manajemen perusahaan ingin menaikkan atau menurunkan harga jual dari barang dan jasa. Kemudian grouping, untuk membuat grup yang terdiri dari sejumlah barang. Warehouse, untuk menambahkan dan melihat daftar dari gudang. Dan yang terakhir, job costing, untuk mencatat transaksi pembiayaan pesanan. Menu ini digunakan apabila ada pesanan khusus untuk memodifikasi barang oleh pelanggan. Kemudian kita lanjutkan ke menu sales. Berikut ini adalah tampilan menu sales. Kita bisa lihat di sini ada alurnya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu sales quotation. Sales quotation untuk mencatat transaksi penawaran penjualan. Kemudian dilanjutkan ke sales order untuk mencatat transaksi pesanan penjualan. Kemudian dilanjutkan ke delivery order untuk mencatat transaksi pengiriman barang. Selanjutnya, sales invoice untuk mencatat transaksi faktur penjualan. Kemudian, sales return untuk mencatat transaksi retur penjualan. Dan yang terakhir, sales receipt untuk mencatat transaksi penerimaan penjualan. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan ke menu purchase. Di sini tampilannya juga ada alurnya. Kita mulai dari pertama, yaitu purchase requisition. Di sini untuk mencatat transaksi permintaan pembelian dari gudang. Kemudian purchase order untuk mencatat transaksi pesanan pembelian. Dilanjutkan ke receive item untuk mencatat transaksi penerimaan barang. Kemudian purchase invoice untuk mencatat transaksi faktur pembelian. Kemudian purchase return untuk mencatat transaksi retur pembelian. Dan yang terakhir purchase payment untuk mencatat transaksi pembayaran pembelian. Selanjutnya menu fixed asset. Berikut ini adalah tampilan dari menu fixed asset. Kita mulai dari new fixed asset. Menu ini digunakan untuk menambahkan aset tetap baru. Kemudian fiscal fixed asset type. Menu ini digunakan untuk menambahkan dan melihat daftar tipe aset tetap pajak. Selanjutnya fixed asset type untuk menambahkan dan melihat daftar dari tipe aset tetap. Dan yang terakhir fixed asset list untuk melihat daftar dari aset tetap. Selanjutnya kita lanjutkan ke menu yang terakhir yaitu list. Pertama, vendor untuk menambahkan dan melihat daftar dari pemasok. Dan customer untuk menambahkan dan melihat daftar dari pelanggan. Itulah seputar pengenalan umum pada Accurate. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Oke, makasih Pak Arya. Nah, silakan Bu. Saya mau lempar pertanyaan, apa ada yang mau bertanya dulu dari video yang tadi? Ya. Ya, silakan Ibu. Ada yang mau ditanyakan tidak? Dari video yang tadi. Dari video dulu ya Bu ya? Dari video Bu. Dari video. Dari yang awal juga boleh. Dari boleh. Awal juga boleh. Mau ditanya. Kita buka tiga pertanyaan dulu. Ya. Penanya. 3 pertanyaan. Oke, yang pakai alma mater biru. Saya dulu. Kemudian alma mater merah. Kemudian, ya silakan. Berarti 3 ya. Pakai pramuka, alma mater biru dan alma mater merah. Oke, silakan. Di sini dulu ya Bu yang ya. Yang pertama pakai pramuka. Oke, silakan. Saya mau tanya, itu kan nama dan sekolah. Nama dan sekolahnya. Jangan curhat dong Mama gitu ya. Perkenalkan nama saya Mutia Jaya Saputri dari SMK Negeri 48 Jakarta. Oke. Pertanyaannya? Saya biasa pakai Accurate Online. Ya.
Itu saya mau tanya, tampilan yang barusan ditampilin itu tampilan keberapa ya, Bu? Ini tampilan ini untuk Accurate Desktop. Ya, saya manggil Ade aja ya, karena beda selisih umurnya sedikit, 2 tahun. Ya. 2 tahun, 2 abad, Pak. 2 masa. Itu kalau Accurate Online tampilannya kan merah tuh ya, pas masuk itu. Nah, kalau ini Accurate Desktop. Kenapa kita ajarkan Accurate Desktop di kampus? Karena perusahaan banyak pakai Accurate Desktop. Kalau dari dasarnya kita udah Accurate Desktop, Accurate Online sudah mudah. Ya, fiturnya lebih mudah kan ya. Cuma kendalanya apa? Ketika ini lola muter dia pusing tuh kan. Impor akun. Ya. Kalau di Accurate Desktop tidak ada kendala seperti itu. Paling muter-muternya apa? RAM desktopnya aja yang kurang. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, baik. Terima kasih Mutia. Siapa Sudah lagi langsung dari dijawab ya Bu ya? Sudah. Baik, yang berikutnya yang pakai alma mater biru Pak di atas. Biru. Nah, semasnya Iya. nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Cahyo Adi, biasa dipanggil Cahyo, dari SMKN 10. Izinkan saya bertanya, Bu. Ya, silakan. Yang pertama, tadi di tampilan video yang udah dibahas sebelumnya Accurate menggunakan bahasa Indonesia. Tapi tadi di video fitur-fitur dan bahasa Inggris. Ya, fitur-fitur dan nama akun itu bahasa Inggris. Apakah bisa ditranslate? Bisa. Yang pertama. Bisa. Yang kedua, tadi saya tidak terlalu terlihat seputar nominal dan tampilan-tampilan akun karena kekecilan atau tampilan proyektornya yang kurang, karena saya kurang terlihat jelas. Karena masnya kejauhan. Betul, mungkin. Mungkin itu ya, Bu. Jadi kecil. Lalu apakah dibanding dengan Mayop, Accurate ini lebih fleksibel atau lebih kompleks dibanding Mayop? Oke. Baik, itu aja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung dijawab ya Ibu? Ya. Oke. Pertama, tampilannya Bu pakai bahasa Inggris. Kenapa? Sengaja. Ya. Tapi bisa nggak diganti? Bisa. Nanti kita ganti pakai preferensi. Di bagian fitur preferensinya ada setting bahasa Indonesia. Dan tampilan layarnya pun bisa ada untuk di backgroundnya ada lope-lope. Ya, ada lope-lope banyak kok ya di Accurate ya. Untuk saya sengaja kenapa Pak pakai bahasa Inggris? Ketika kalian diuji kompetensikan, semua akun tidak ada yang pakai bahasa Indonesia. Semua menggunakan bahasa Inggris. Ya. Saya ngajar ke Bengkulu ya kemarin, ke Politeknik Rafflesia. Di Bengkulu di daerah Curug, Pak. Ya. Semua mahasiswanya tidak ada yang bisa pakai bahasa Inggris akunnya. Saya bingung gimana saya mengajar untuk mereka kompetensi. Ya, akhirnya saya lapor ke pihak LSPTA. Tolong akunnya dituliskan aja karena nanti jadi rooming. Ya, yang diajarkan oleh dosen bahasa Indonesia yang diujikan bahasa Inggris. Seperti itu. Jadi pada saat kita mengajar pun saya minta kepada para dosen STI jangan menggunakan pakai bahasa Indonesia untuk akun-akun akuntansi. Termasuk di Accurate. Lain soal kalau memang mahasiswanya untuk men-setting dia belajar pakai bahasa Indonesia, silakan. Tapi kalau kita saat mengajar, jangan kita menggunakan bahasa Indonesia untuk akun-akun dari Accurate dan akun-akun akuntansi. Karena nanti rooming, kita mengkompetensikan kompetensi akuntansinya pakai jurnal bahasa Inggris, tapi biasa kita ajarkan bahasa Indonesia. Ya, itu kendalanya banyak banget, Bu. Ya, jadi ketika saya mengajar itu satu kelas 20 peserta. Yang bisa bahasa Inggris cuma 8 orang. Akunnya yang nyambung, yang lain enggak, mesti lihat translate dulu. Itu suatu kendala ya. Jadi jangan mentang-mentang Pak Jokowi bilang kita harus pakai bahasa Indonesia. Yang ngajar semua pakai bahasa Indonesia, ya. Tapi akuntansi itu berdasarkan kan kebanyakan akunnya dari Amerika ya, Bapak Ibu. Jadi kita membiasakan pakai bahasa Inggris. Yang terus apalagi deh pertanyaannya? Apalagi Bu? Set ya? Oh, ini rumit apa dengan Mayop? Iya, beda antara beda. Accurate dengan Mayop. Mayop jujur saya akui lebih rumit daripada Accurate. Ya, ketika kita men-setting
Saya tidak menggede-gedekan accurate ya Bu. Ketika kita men-setting mayom, ya itu harus 0 dulu bawahnya ya. Terus ada settingan dealing purchasing sama purchasing akun-akun apa aja, ya kan? Terus bikin akun barunya harus desain karena sama-sama ini. Untuk setting aja mayop itu bisa 1-2 jam. Betul Bu? Ya, 1-2 jam. 1-2 jam apa? Pusingnya, ya. Belum transaksinya. Tuh, nah. Tapi dengan accurate cukup sekali jalan. Karena dia apa? Dia sudah mensediakan akun-akunnya. Ya, kalau kita mau create sendiri bisa. Kita ganti aja, kita ubah, tinggal add. Orang pakai bahasa Indonesia kok? Ya, pakai bahasa Indonesia. Jadi lebih mudah. Dan ketika kita ya Bu, terus akun-akunnya harus banyak yang dicentang. Benar kan ya? Nah, itu pusing. Nah, kalau diujikan hanya 2 jam. Ya, diuji kompetensikan kalau di LSP saya nggak tahu P1 masing-masing sekolah ya. Waktunya 2 jam atau mungkin 4 jam atau mungkin dibawa pulang ujiannya. Ya, takutnya ada yang dibawa pulang gitu. Bapak ibunya baik, asesornya udah bawa pulang aja nggak apa-apa karena emang susah gitu kan. Padahal 2 jam ya Bu. LSPP 1 juga 2 jam ya. Nah, itu bisa kita bayangin. Tapi kalau dengan accurate, dengan data entry Bu, Bapak Ibu, 1 jam aja selesai. Ya, karena dia terlalu simple, terlalu mudah. Fleksibel banget, ya. Gitu. Ada lagi Mas Nur Cahyo? Sudah terjawab? Sudah 2 dijawab ya. Oke. Satu lagi yang merah. Ternyata Bu sudah di setting, nggak taunya nggak ngeling gitu ya. Begitu di akhir ternyata nggak ngeling settingnya, pajaknya nggak ngeling. Itu ada juga seperti itu. Yang di Mayop. Mayop, iya. Betul. Apalagi PPNBM ya Bu, kalau di setting blasononya ntar nggak ngeling ke sini. Iya, gitu. itu biasanya. Itu kendalanya. Ya. Oke, baik. Yang berikutnya, yang pakai alma mater merah. Ya, silakan. Salah satu, silakan. Salah 2 apa salah 3 nggak apa-apa ya? Salah 1 8. Salah 1 9. Salah 3. Oke, silakan yang pakai kerudung duluan tadi, yang tunjuk tangan. Silakan. Sini Pak, yang pakai alma mater merah yang pakai kerudung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitrianti dari SMKN 40 Jakarta. Oke. Saya ingin bertanya Bu, dari video yang tadi dijelaskan tadi, kan tidak ada pencatatan metodenya gitu Bu. Metode pencatatan yang di-accurate itu. Metode pencatatan maksudnya? Oh, metode persediaan barang. Jadi di-accurate itu menggunakan metode pencatatan apa aja sih Bu? Metode pencatatan apa aja? Tadi sesuai ini ya. Kalau misalnya itu accurate, hanya pertama kita langsung men-input transaksi. Blok langsung dia jadi laporan keuangan. Jadi pencatatannya cukup sekali transaksi kita input menjadi laporan keuangan. Metode pencatatannya apa? Kalau persediaan accurate cuma 2. Ya. FIFO dan average. FIFO tidak dipakai. Ya. Kalau untuk metode pencatatan inventory. Nah, kalau inventory tadi masuk ke bagian barang dan jasa. Ya, barang dan jasa. Ketika kalau kita stok of 6, barang yang ada di gudang 10. Ya, di catatan kita 11. Kita langsung kepada barang dan jasa inventory adjustment. Tadi ada kelewat. Saya duduk di sini, saya lihat ada inventory adjustment ya, Bu? Ada di video, di inventory adjustment. Seperti itu. Metode pencatatannya pasti accrual ya. Semuanya nggak ada yang cash basis. Ya, sekarang harus semua accrual. Cash basis itu sekarang aja pemerintah udah accrual ya Bu ya, tidak cash basis lagi. Begitu itu Mbak. Ada lagi? Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Ya. Oke, baik, terima kasih. Kita ada pertanyaan tidak hanya yang ada di sini di ruang ini, tapi ada juga yang lewat Zoom Bu. Oke, silakan. Karena di sini sudah ada 3 penanya, kita kasih kesempatan untuk teman-teman kita yang mengikuti workshop melalui Zoom. Monggo, silakan operator. 3 penanya yang ikut workshop dalam Zoom. Oke, dipersilakan. Satu nanya satu. Lu aja nanya sebagai
Contohnya. Oh, perusahaan apa aja dan berikan contohnya, ini mah rahasia bagian accurate-nya ya. Jangan, saya kan saya bilang, saya bukan marketingnya, tapi kalau misalnya perusahaan apa aja yang pakai accurate termasuk perusahaan saya. Saya contohnya perusahaannya, saya perusahaan gado-gado ya, manufaktur iya, jasa iya, dagang iya. Ya, jadi tapi saya pakai standar edition. Ya, ini kan contoh ya, kan ditanya contohnya perusahaan apa aja. Saya nggak usah jauh-jauh karena kalau misalnya perusahaan apa aja yang di luar itu yang tahu adalah marketing accurate-nya. Saya posisi di sini bukan sebagai marketing accurate. Kalau ditanya contohnya perusahaan saya sendiri, ya. Jadi saya punya perusahaan itu manufaktur iya, kecuali kontraktor ya, jasa iya, dagang pun iya. Ya. Jadi ada, padahal saya hanya memakai standar edition. Tapi bisa. Gimana catatnya? Itu ada perhitungan kita di HPP-nya, Bapak Ibu. Ya, kita kotak-katik di HPP-nya aja. Jadi saat inventory kita beli barang berapa, kita hitung bisa jadi berapa piecesnya. Nah, seperti itu. Bisa untuk perusahaan apa aja walaupun dengan standar edition. Ya, seperti itu contohnya. Ada lagi? Kalau perusahaan yang di luar apa aja yang dipakai? Itu marketing, Bu, yang tahu marketing accurate ya. Karena kalau kita saya ini, perusahaan ini lah pakai, ntar saya juga nggak dapat komisi. Ya, saya contohkan perusahaan sendiri saya aja. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan yang mana yang dipilih? Terus tadi udah from asensi, nggak ada lagi. Nah ini siapa yang mau ngomong? Ada yang ini. Banyak di sini gitu ya? Ada job online-nya. Oke. Atau ada lagi yang mau ditanyakan yang ada di ruangan? No, sebelum nanti yang saya tanya. Saya mau, waduh banyak sekali yang antusias sepertinya nih Bu. Yang biru Bu sekarang. Oh yang biru ini, depan. Oke, baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya. Nama saya Pirda dari SMK Negeri 50 Jakarta. Saya ingin bertanya tentang pencatatan akurat ya. Kan misalnya di Mayop itu harus berurutan kan tanggal ya transaksinya. Jadi kalau misalnya ada pembelian harus pembelian dulu, nggak boleh penjualan dulu. Nah terus kalau di akurat tuh gimana Bu? Nah terus kalau misalnya kita salah saat pencatatan bisa di back atau dihapus nggak Bu? Di akurat. Terima kasih Bu. Betul itu. Di Mayop harus hidupnya teratur. Ya, harus hidupnya teratur. Tertib, Bu. Itu tertib ya. Karena orang yang bikin di sana orang luar kan tertib banget. Tidak berlaku di accurate, ya. Kamu mau input, Bu, saya mau input transaksi dulu yang mudah, silakan. Tanggal tidak masalah. Karena mereka tanggal itu tetap di saat di pelaporan akan berurutan. Ya. Sesuai dengan yang kamu input, ya, tanggalnya berurutan, ya, nomor itunya kecuali nomor transaksi, ya. Tapi ketika kita mau ngeprint, kita mau print dari tanggal 1 sampai tanggal 31, tetap berurutan walaupun nomor nomor transaksi kamu, nomor dokumen, nomor itunya itu berantakan. Kita nggak usah print, kita print yang sesuai tanggal itu aja. Tanggal, keterangan, debit, kredit, saldo, beres. Ya, tidak harus kedisiplin Mayop. Ya, accurate bisa mau gado-gado ngerjain yang mudah dulu. Gitu. Kalau salah, Bu? Kalau salah bisa diedit. Caranya klik 2 kali. Saya nggak bukan di lab ya. Kalau misalnya ini tinggal diklik 2 kali di laporan kamu previewnya ganti. Kalau di Mayop buka dulu ke list, ini lagi nggak bisa diedit, delete, input lagi. Ya elah. Keburu saya keluar. Kalau di accurate tidak. Jadi ketika kalian salah, ya Bu, salah, jangan teriak. Ya, semua ada solusinya di accurate. Kita buka, ya, kita buka list daftarnya. Tahu benernya tuh ada di apa sih? Kayak, iya udah ke checklist itu kan. Nah kalau di accurate kita tahu udah benernya gimana Bu? Tahu udah benernya di mana ya, maksudnya? Transaksi yang transaksinya udah benernya. Iya, kamu sudah nih klik.
Ya pokoknya selama kamu kliknya save, nggak close, ya, save and new, kita tinggal backspace aja ke tanda sebelumnya, itu transaksi sudah benar. Dan kita bisa lihat jurnalnya, langsung klik, ada jurnalnya. Oh, jurnal kita udah benar belum? Jurnalnya kayaknya salah. Ya udah diklik jurnal aja, benerin lagi. Berarti ngecek sendiri dong, Bu? Ngecek sendiri? Bisa. Iya, ngecek sendiri. Kalau misalnya benar salahnya sesuai dengan laporan yang sudah ada ya. Misalnya kamu kan soal nih. Iya kan? Ada soal ya. Kamu bilang kan, Bu, benar apa salah? Saya maunya sesuai dengan soal Ibu. Nilainya 100. Tapi kok saya masih 90? Iya kan? Nah, ngecek sendiri dulu. Ya, kamu ngecek dulu sendiri. Lihat apa yang salah. Ya, apakah harganya atau PPN-nya belum masuk? Apalagi sekarang PPN 11%. Kebanyakan ntar udah di inputnya 10% aja, nggak move on ya. Ya, kebanyakan soal tuh yang belum update masih 10%. Padahal sekarang kita sudah 11%. Banyakan selisihnya seperti itu. Bu, udah terlanjur Bu, saya nggak sempet Bu, gimana? Langsung aja adjustment. Kalau memang kamu bisa jurnal adjustment-nya. Tapi kamu ribet lah Bu, ya udah klik 2 kali, kita edit aja langsung sendiri. Terima kasih Bu penjelasannya. Oke, baik, terima kasih. Makin jelas ya. Oke, satu lagi. Oh, dari Zoom. Yang di Zoom? Oke, silakan Ibu. SMK Negeri 3 Jakarta, permisi Bu, izin bertanya, kalau untuk penyesuaian persediaan itu kan masuknya di inventory adjustment. Tapi kalau biaya-biaya lain seperti biaya sewa, itu masuk kemana ya Bu? Terima kasih. Biaya sewa itu kalau pertama kali kita bayar ya Bu, pertama kali nih, bayar sewa gedung, ya, bayar sewa gedung di pertengahan tahun, Juni, ya, sebanyak 12 juta. 12 juta berarti jurnalnya kita langsung input aja sebagai misalnya perusahaan atau sekolah ke payment, ya, pembayaran sewa dibayar di muka. 12 juta. Ketika kita period end Bu, ya, period end, periode akhir bulan, akhir tahun maupun akhir bulan, kita langsung adjust aja, ya, adjust di jurnal voucher atau jurnal umum. Ya, caranya gimana? Pasti bisa dong, ya. Kalau 12 juta setahun berarti 1 bulan biaya sewanya berapa? 1 juta, langsung kita ke jurnal voucher atau jurnal umum. Biaya sewa, kreditnya, sewa dibayar di muka. Sama seperti halnya di Mayob, kalau untuk jurnal umum. Seperti itu. Cuman Mayob kita masuk sama ya, ke payment dulu, ya kan? Nanti ke jurnal umumnya pada saat kita akhir bulan. Cuma kalau di sini dia fiturnya lebih simple aja, cuma tinggal klik-klik ya Bu. Tapi kalau di ini kita harus lihat dulu kuat jurnalnya gitulah Bu, kalau kurang lebih. Seperti itu. Tetap ada, gimana jurnal penyesuaiannya? Pakai jurnal voucher atau jurnal umum. Seperti itu. Ya. Ada lagi? Oke, baik. Itu tadi kita sudah ada 6 pertanyaan nih Bu ya. Iya. Kayaknya sekarang gantian nih. Gantian saya yang bertanya ya. Ibu yang bertanya, yang bisa jawab nanti dapat hadiah juga. 3 pertanyaan boleh 3 pertanyaan. Yang pilih Ibu aja dulu. Boleh, saya gampang baik. tinggal nyari. Saya berarti harus ngeliatin siapa yang duluan ya Bu. Yang mau ditanya mau dapat hadiah. Bapak Ibu gurunya boleh, siswanya boleh. Ayo, Ibu yang pilih sebagai Ibu moderator. Saya persilakan. Ibu yang pilih aja. Yang mengajukan pertanyaan Ibu yang atau pertanyaan saya? Oke, Ibu ya. Pertanyaannya ya. 1. Yang pertanyaan untuk pertama. Siap-siap semuanya. Pertama. Accurate lahir dari tahun 99. Ya. Udah tunjuk tangan tanya Bu. dulu aja, udah dapat KTP belum gitu ya. Dulu. Tanya accurate-nya sudah dapat KTP belum gitu kan. Ya. Pertanyaannya, di tahun 2016 Accurate mengeluarkan berapa produk? Yang paling depan, ya, Mbaknya. Yang nanya ya. Langsung ya. Tadi. Yang tadi bertanya ya? Iya. Ya. Apa? Yang tahun 2016 itu ada Accurate Online sama Accurate Rene. Iya, betul. Oke. Siapa namanya? Mutia.
Mutia. Iya, dari SMK Negeri 48 Jakarta. Oke. Pertanyaan berikutnya. Kedua. Oke, yang kedua, di dalam video tadi ada berapa modul accurate yang dijelaskan? Ada berapa modul accurate yang dijelaskan yang tadi di video? Yang tampilan pertama. Tampilan di video. Ya. Ibu guru apa anak murid nih? Ini ibu gurunya nih. Kayaknya dari baju ibu gurunya. Anak murid ini, Bu. Anak murid. Ibu gurunya pakai batik. Ibu guru apa murid? Iya, ibu gurunya pakai batik. Silakan. Nama? Bilkis Natasha. Dari SMKN 2 Jakarta. Oke. Jawabannya ada 7 modul. Sebutin kan? Iya, sebutkan. Modulnya buku besar atau ledger, general ledger, terus kas dan bank, terus ada penjualan, ada pembelian, ada aset tetap, ada daftar atau list. Ada satu lagi itu persediaan. Iya, betul. Menyimak yang benar ya. Satu lagi, Bu. Satu lagi. Bikin pertanyaan sebenarnya lebih susah ya, Bu. Satu lagi. Di dalam accurate ada accurate online dan accurate desktop. Apa perbedaan antara accurate online dan desktop? Sebelah sini, ya paling sebelah sana sudah sering, sini sekarang. Boleh saya yang milih ya, sebelah sana, ya silakan. Ini ibu gurunya yang jawab loh, Bu. Ibu gurunya yang jawab ya. Yang di Zoom gimana? Terima kasih atas pertanyaannya. Perkenalkan saya Irani dari SMK Yapenda. Ingin mencoba menjawab, mudah-mudahan benar, Mbak. Perbedaan antara accurate online dengan accurate desktop, apabila accurate online itu memang lebih praktis, tetapi kita tidak bisa menyimpan database-nya untuk jangka waktu yang lama. Kecuali ngeprint hardware, berupa hardware tiap bulannya. Tetapi untuk yang versi desktop, itu free maintenance dan dia datanya dapat tersimpan terus. Seperti itu. Iya, makasih Bu, jawabannya sempurna sekali ya. Nanti bisa jadi dosen di sini ya, Bu. Karena jawabannya sudah melebihi kesempurnaan. Oke. Ternyata banyak Bu yang tunjuk tangan, berarti tandanya bahwa semua memperhatikan dan semua dapat ilmunya. Iya, terima kasih. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Sudah ada 9 partisipan ya. Langsung, oke. Berarti ke atas panggung ya. Oke, silakan. Berarti untuk Mutia, kemudian M. Cahyo, kemudian Fitri, tadi ada yang dari Zoom, kemudian dari SMK 50, tadi saya lupa mencatat namanya. Kemudian ada Natasha dari SMK 2, kemudian ada Irani, Ibu Irani ya dari Pemda. Silakan ke atas panggung untuk mendapatkan hadiah. Luar biasa nih, hari ini banyak sekali hadiah yang diberikan oleh Stay. Workshop rasa konser hari ini ya. Kayak nggak pengen pulang ya. Oke, sudah semua? Ya. Oke, berfoto dulu. Sama guru jadi satu. Berfoto dulu silakan Ibu. Oh, Ibu yang tadi bisa jawab. Ibu Nila. Iya, dari SMK 2 ya. Oke, Ibu tadi bisa jawab yang paling pertama, Bu. Iya.
Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Tidak terasa, kita sudah di penghujung kegiatan seminar kita, workshop hari ini di sesi kedua. Kayaknya nggak terasa udah sampai sore loh ternyata. Biasanya kalau di sekolah jam 3 udah gelisah ya. Di sini nggak gelisah. Masih pengen terus. Wah, kayaknya lupa pulang nih Pak. Bagaimana ini? Oke, nanti balik lagi kuliah di stay. Wah, saya jadi promosi stay nih ya. Saya masuk bagian promosi di stay. Ternyata nyaman sekali belajar di stay dengan dosen-dosennya luar biasa. Kalau mau bisa tadi accurate, Bapak Ibu Guru ada penawaran dari stay bahwa boleh mengadakan kerjasama, gitu ya Bu Is ya? Oke, mengadakan kerjasama, pengajuannya mungkin nanti seperti apa prosedurnya ya Pak Pri ya? Insya Allah dengan terbuka memberikan ilmu kepada anak-anak kita. Nanti kita ajukan kerjasama, insya Allah ini sudah penawaran yang luar biasa karena memang kita tidak hanya melulu hanya pada di Mayop, tapi ternyata di Accurate dan saya juga pernah mengajar dan memang jauh lebih mudah dan lebih simpel dibanding dengan Mayop. Seperti itu. Baik, terima kasih atas segala informasi yang diberikan oleh Bu Is. Kemudian adik-adik semua, sekali lagi sebelum kita pulang, yel-yel dulu. SMK. Stay Indonesia. Jaya, jaya, jaya. Oke, baik. Terima kasih. Mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Dari saya, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga banyak kebaikan yang bisa kita dapatkan setelah seharian belajar di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.